mengalami perjuangan yang lelah. Ekstrim mungkin ya. Karena kan biasanya tidak seperti itu ya, harus belajar lebih dalam, lebih lama, lebih larut malam mungkin. Kemudian banyak menemukan hal-hal yang baru ya. Kemudian mungkin banyak yang kita temui sebenarnya sudah kita lakukan, cuma kita belum mencatat apa yang kita lakukan, dan kita belum seluruhnya melakukan apa yang kita catat. Intinya kan seperti itu. Jadi proses-proses ini memang wajar, makanya dalam akreditasi itu disebutnya itu standar. Yang namanya standar itu ya itulah hal yang mendasar gitu. Nah, kalau kita mau lebih bagus lagi, kita perlu mengembangkan inovasi ya. Jadi memang puncak pelayanan itu adanya di inovasi. Orang bisa berada pada kekuatan yang sama. Contohnya kita pegawainya sama jumlahnya, masing-masing 5 orang. Tapi kalau inovasinya berbeda, nanti tentu hasilnya akan berbeda. Nah, sama dengan akreditasi, jadi memang pengalaman saya sendiri, Dr. Hafiz, setelah melakukan survei dari beberapa puskesmas, kemudian klinik, dari klinik Pratama sampai Utama, dari klinik yang pegawainya 5 orang sampai yang pegawainya 50 orang, itu memang ya masalahnya sama sih. Masalahnya sama karena selama ini apa yang dilakukan itu tidak dicatat, dan apa yang dicatat itu tidak dilakukan. Jadi persoalannya kan itu. Jadi salah satu esensi dari pelaksanaan akreditasi itu mengingatkan kita supaya apa yang kita lakukan itu dicatat ya. Mengingatkan kita bahwa ada standar yang menjadi komitmen kita bersama. Standar itu disebutnya elemen penilaian yang ditetapkan oleh kementerian. Kalau klinik kan sedikit ya, itu hanya 3 bab. Kalau puskesmas 5 malah. Dan butuh kajian memang mendalam, karena untuk sampai ke tingkat implementasi itu memang butuh effort yang nggak bisa sehari 2 hari ya nggak apa-apa lah. Anggaplah ini sebuah awal untuk menuju ke mutu yang sebenarnya. Survei sebenarnya itu masyarakat ya. Kalau kita ini kan hanya memotret, melihat apa yang terjadi hari ini ya, current situation ya, hari ini, saat ini, harita lah istilah bahasa Sunda. Tapi sebenarnya Anda akan mengetahui sejauh mana pengembangan mutu di klinik ini setelah berhadapan dengan pasien dari hari ke hari. Nah, pada titik tertentu nanti, saya kemarin juga jelaskan di Puskesmas Megabendung ya, bagus sekali puskesmasnya. Tapi memang saya bilang pada titik tertentu itu nanti ada yang disebut dengan value. Value itu jadi kita itu mengerjakannya itu benar-benar sepenuh hati gitu. Kalau sekarang mungkin mengerjakan itu karena kewajiban ya, sama kalau di pegawai kita itu kalau mengerjakan sesuatu ya karena kewajiban gitu kan, karena memang sepenuh hatinya itu sudah di situ, karena ada value di situ. Dan untuk mencapai value itu kan waktunya nggak sedikit. Kalau dokter itu dia sudah jadi dokter, belum tentu semua yang dia dapatkan di bangku kuliah itu dia dapatkan kasusnya kan. Ya dokter spesialis juga sama, kalau kasusnya jarang ditemui juga lama-lama juga value-nya berkurang. Nah, jadi akreditasi itu mengingatkan kita untuk mengembangkan diri secara terus menerus gitu. Jadi konsep mutu itu jangan sampai sekedar konsep. Jadi mutu itu harus implementatif. Berbagai alasan sih, alasan kenapa kita harus bermutu banyaklah alasannya ya. Yang pertama memang kita itu mencerminkan pribadi kita. Jadi kalau Anda melakukan pelayanan bermutu itu pribadi Anda gitu. Ya sama kalau orang jorok sehari-harinya itu pribadinya memang jorok gitu. Jadi kalau Anda melakukan pelayanan bermutu berarti Anda memang orang yang bermutu gitu. Yang kedua, bermutu itu kan artinya kita memberikan hak orang lain gitu. Kalau Anda tidak melakukan pelayanan bermutu berarti ada hak orang lain yang tidak diberikan, dan itu kan kalau kembali ke agama dosa juga ya. Contohnya kita harus menjahit luka
harusnya 4 jahitan, kita cuma jahitan karena kita menghemat tenaga gitu ya. Itu kan berarti ada hak orang lain yang kita tidak berikan, ada kewajiban yang kita tidak tunaikan, ada hak orang lain yang kita tidak berikan. Kemudian yang kedua, mutu juga itu adalah keselamatan gitu. Jadi kadang-kadang kan makanya sekarang itu mutu dan keselamatan disandingkan karena hanya yang bermutu yang bisa menjamin keselamatan. Tidak pasti sih, tapi menjamin itu kan garansi ya menggaransi ya, kayak orang garansi mobil kan tidak harus mobilnya ditabrak lah ya kan, ya kan, tapi asuransi itu menggaransi bahwa kalau terjadi sesuatu nanti kita ganti gitu. Tapi ya jangan terjadi sesuatu lah ya, jadi menggaransi keselamatan pasien setelah melakukan banyak hal gitu, termasuk keselamatan kita ya. Sama dengan contohnya, saya kasih contoh di ruangan periksa, jangan menggantung juga kan. Stetoskop itu sensitif ya, dia itu mudah melekat virus apa, tapi kalau digantung juga dan ya itu yang terjadi di ruangan itu nanti ada pengendapan bakteri. Jangan juga alat-alat yang tidak steril. Kadang-kadang juga ruang periksa ada puskesmas dijadikan tempat penyimpanan barang bekas. Ruang periksa nanti ada timbangan bekas apa semua gitu, tensi bekas gitu disimpan gitu, padahal ada gudang ya. Dan yang terakhir, mutu itu kan itu sebenarnya branding juga buat kita. Kalau kita pelayanannya bermutu kan biasanya ya memang sih seperti pemilu, tidak semua memilih yang berkualitas ya, tapi setidaknya kita punya market ya. Hidup itu kan cari market ya. Betul. Jadi jangan juga cemburu, contohnya ada klinik pelayanan biasa-biasa saja kok pasiennya banyak, iya kan marketnya memang dia biasa-biasa saja gitu ya. Kok ada mobil yang harganya miliaran, kok ada yang beli ya kan ada marketnya juga. Jadi mutu itu menentukan Anda itu market share-nya di mana nih. Mau yang ya kalau harga kasarnya ya ke dokter lama abdi mah harganya segitu ya, yang memang kalau ambil di situ resiko juga ya. Mungkin pasiennya sedikit di situ, yang banyak teman usah di dia teh 20.000 ke bawah itu banyak kosennya. Jadi mutu itu terakhir memang mencerminkan market share kita. BPJS menjadi simbol pelayanan kemanusiaan kita. Makanya saya itu makanya saya selalu mendorong juga teman-teman, ayo bekerja sama BPJS, termasuk Dokter Ella belum bekerja sama BPJS. Karena itu bukti bahwa kita itu berpihak kepada kemanusiaan. Kan banyak orang tuh yang nggak punya uang, akhirnya punya PBI tapi mau berobat di Dokter Ella kan nggak bisa. Ya kalau punya PBI kan ya udah bisa dipakai di situ. Saya juga yang di Karan tadinya klinik jadi praktek mandiri, saya lebih lega juga banyak melayani pasien-pasien seperti itu. Jadi ya alhamdulillah, mudah-mudahan teman-teman semua terinspirasi dari kegiatan akreditasi ini. Kalau bisa menginspirasi kita ke depan, oh pelayanan itu kedah nama gitu ya, ternyata hak kewajibannya harus disampaikan dulu ya. Kenapa harus disampaikan? Supaya nanti pasiennya tidak berekspektasi lebih dari itu. Kenapa jenis-jenis pelayanan harus dipasang gitu, supaya dia kesini pugu gitu, oh abimah benar yang gitu nggak salah. Jadi ada banyak hal yang sebelumnya itu tidak menjadi konsen kita kan. Setelah akreditasi deh jadi konsen, oh harus ada kajian awal, ternyata ya perawatnya harus diberdayakan, harus ada CPPT supaya nanti kalau ada kasus-kasus yang jangan dokter mikir teh, apoteker nggak mikir, yang lain nggak mikir gitu. Jadi namanya tim itu semuanya berkontribusi gitu. Nah itu mungkin kemudian itu baru pertama ya, panjang juga tuh. yang kedua saya ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada Asklin Kabupaten Tasikmalaya, termasuk Dinas Kabupaten Tasikmalaya mungkin yang tidak sempat hadir, tapi sudah diwakili sama Dr. Ella, telah memilih lembaga LPAPKP, salah satu lembaga yang terima kasih sudah memilih lembaga LPAPKP untuk survei ya, untuk maju bersama dengan LPAPKP. Kemudian yang ketiga, saya juga berterima kasih kepada owner
kepada pimpinan klinik, kepada teman-teman semua yang saya lihat sungguh-sungguh untuk mempersiapkan diri mengikuti proses akreditasi mulai dari pendampingan sampai dengan hari ini dan sampai seterusnya mungkin. Kemudian saya lihat juga mereka sangat enjoy gitu, menikmati enjoy the proses, no? menikmati ya, mudah dan menyenangkan kan? Iya, mudah dan menyenangkan. Kemana? Saya malah bilang itu di Toraja ya. Oh, saya senang yang deras. Apalagi rezekinya dok ya harus deras. Orderan survei juga harus deras. Jadi saya melihat ini termasuk benar-benar semangatnya luar biasa loh. Jadi salah satu kekuatan walaupun saya tahu Anda ini kan hanya beberapa orang ya. Kalau di klinik saya mungkin ada 13 orang, tapi ini kekuatan itu ya tadi memang tantangan itu banyak menyatukan orang. Lebih banyak tantangan yang menyatukan orang daripada kesenangan gitu. Kalau kesenangan mah paling nggak sesaat. Kalau tantangan itu membuat istilah anak-anak itu membuat berdarah-darah gitu, sampai darahnya bareng-bareng. Campur ya. Jadi luar biasa, saya terima kasih ya karena mau terlibat di kegiatan akreditasi ini. Ya itu mungkin sejarah sih, sejarah buat kita. Ya walaupun ini 5 tahun sekali, tapi kan sejarah juga. Untuk 5 tahun lagi kita nggak tahu ya seperti apa lagi nanti. Pokoknya sekarang mah kieu lah gitu. Itu mungkin dari saya. Kemudian mungkin atas nama, setelah saya Dr. Hafiz ya. Atas nama lembaga, saya mengucapkan mohon maaf kalau selama proses selama 2 hari ini ada hal-hal yang kurang berkenan. Kayak kemarin Dr. Elan ngasih apa tuh? Link itu link ini loh, ini hoax loh itu linknya. Bukan laptop, yang salah laptop saya dok. Bukan Yang salah laptop saya dok, yang hostnya laptop teteh mah. Nggak bisa share host loh, Iya. make host nggak bisa. Bisa dok sebenarnya, yang hostnya yang teteh itu si laptop yang login ke Zoom-nya itu tiba-tiba error. Loh, tapi waktu saya kasih link saya kok bisa? Kan dokter bikin link baru, yang link baru dari dokter Elan itu yang di laptop yang rusak dok, jadi nggak bisa. Padahal tinggal login di. Mohon maaf kalau ada dari kami berdua hal-hal yang kurang berkenan, mohon maaf ya. Nah, mudah-mudahan nanti ke depan, karena nanti kan ada lagi akreditasi baru ya. Apa sih namanya? Monef. Monef, Nah, Monef juga nanti sama lembaga juga. Iya, lembaga. Setahun untuk itu. Iya, jadi dibimbing aja sih yang kurang-kurang. Jadi biar nanti tahun depan nggak kaget itu aja. Itu mungkin dari saya. Silahkan Dr. Hafiz. Kalau dari saya sih nggak banyak ya. Yang penting kita kalau klinik ini pertama tuh legal aja, legalitasnya ya. Itu penting karena kalau kita kerja nggak ada legalitasnya itu resiko terlalu banyak di ininya di klinisnya ya. Sedangkan kadang-kadang kita ngelola klinik segala macam nggak perhatikan tuh administrasinya. Itu umum hampir semua klinik tuh yang baik pimpinannya segala macam mereka tuh kadang-kadang suka terlupakan karena memang kita nggak belajar ya. Terus terang aja saya bilang kita nggak pernah belajar tuh mengenai manajemennya, kecuali memang yang mereka udah pengalaman di puskesmas, mereka dapat cara memimpin rapat, cara menulis laporannya itu dulu ada. Nah kalau anak-anak sekarang sih hampir sama sekali nggak ada. Kemudian ditambah lagi juga kan kewajiban masuk puskesmas juga minimal, jadi kadang-kadang mereka langsung terjun klinik di klinik ya, itu manajemennya nggak harus dibimbing benar ya, sampai jangan malu-maluin bikin surat juga salah ya. Kemudian tata naskah nomor surat itu juga kan ada aturannya ya, itu nanti kita terserah kita mau ikut aturan yang negeri punya ya, yang puskesmas itu juga boleh, atau memang punya mendirikan sendiri juga boleh. Begitu juga SOP itu ada standarnya, yang penting bagannya itu benar gitu. Itu aja sih yang banyak di ini kan, jadi harus banyak belajar lah, banyak belajar. Kalau kita nggak belajar merasa udah hebat,
suka jadi nggak hebat gitu. Jadi kembali lagi 5B 5B lagi. Jadi betul, kalau sekarang saya ingetin ya pepatah itu benar loh, kalau kita nggak belajar ya bodoh lagi. Nah, kita satu hari nggak baca buku, nggak baca apa, ngeliat keluar ya nggak tahu apa kan, banyak tahu presidennya ganti aja. Nggak dengerin berita sehari ya, udah dilantik, kita nggak tahu kan. Nah, itu jadi memang prinsipnya kita tuh nggak boleh malas ya. Jadi apa yang disarankan, apa yang diinikan, silakan diperbaiki. Kalau memang bisa diperbaiki, kita perbaiki. Saya rasa dari saya itu aja lah, Dokter Ya, makasih Dokter Hafiz. Selanjutnya dengan ucapan Alhamdulillahirrahmanirrahim, kegiatan survei akreditasi dan kendalinya saya serahkan kembali ke Dokter Linda selaku pimpinan klinik. Silakan Dokter Linda untuk memberikan closing statement untuk kegiatan selama 2 hari. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin untuk closing statement langsung dari pemiliknya dong. Karena saya sudah bekerja enjoy the process dong. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah dokter, terima kasih atas arahan, bimbingan, ilmunya luar biasa. Saya juga merinding. Luar biasa, banyak sekali ilmu yang saya terutama dapat juga saat pelaksanaan. Karena memang kalau terjun langsung saya pun tidak terlalu terlibat. Karena satu dan lain hal dok, di tempat saya kerja juga, jadi saya benar-benar menyerahkan kendali akreditasi ini ke istri saya. Tapi memang luar biasa, saya juga apresiasi sekali dengan Dr. Linda, dengan teman-teman kru semua selama kurang lebih 3 minggu dokter ya. Mereka benar kata dokter, mereka bekerja keras, kurang tidur dan sering ngomel sama saya. Bunda lihat tunggu, saya kira. Gitu dok. Bunda lihat tunggu. Karena pembimbingnya juga sama, nggak tidur. Gitu, dok. Tapi alhamdulillah dengan perjuangan memang berbuah manis dokter. Ya, berbuah manis. Mudah-mudahan target paripurna bisa kami capai, dan paripurna itu bukan cuma hanya kata paripurna, tapi dengan mutu yang luar biasa demi pelayanan kesehatan di lingkungan kami dokter. Mungkin itu saja closing statement dari saya dokter. Jangan putus-putus untuk tetap membimbing kami, dan jangan bosan kalau kami bertanya jika kami bingung untuk langkah ke depan untuk perbaikan ke arah ke depan. Begitu dokter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.